adik-adik di rumah tetap terus dalam keadaan yang sehat. Ya, pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah pelayanan teruna walaupun masih kita laksanakan secara online. Ya adik-adik, pelayan firman pada pagi hari ini akan dilayani oleh Kak Sinta dan pelayan pendamping ada Kak Maya dan Kak Silva. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Mars Persekutuan Teruna. Dalam doa pembukaan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, bersyukur berterima kasih atas berkat dan segala penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, masih terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah Persekutuan Teruna walaupun masih secara online. Pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya boleh berakhir seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kakak-kakak layan yang mengambil bagian pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus tetap menuntun dan menyertai setiap kehidupan mereka. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan madah responsorial yang terdapat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-9. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-9, kita membaca secara responsorial. Kakak akan membacakan ayat yang tercetak keluar dan adik-adik di rumah membaca ayat yang tercetak ke dalam. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Demikian pembacaan madah responsorial kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat pasal 4, Hai Mari Sembah. Umatnya
adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak akan pimpin adik-adik di dalam doa firman. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, ungkapan syukur, terima kasih atas segala penyertaan dan bimbingan Tuhan sepanjang seminggu yang telah kami lewati ya Tuhan, bersama anak-anak teruna. Kiranya ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Curahkan Roh Kudus di tengah-tengah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami setiap firman-Mu yang akan disampaikan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Iya adik-adik, pada pagi hari ini pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 2 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Kita bacanya bersama-sama, adik-adik membacanya di rumah dan kakak akan membacanya. Matius 2 ayat 19 sampai ayat 23 kita baca bersama-sama. Kembali dari Mesir, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah Allah menuntun perjalanan hidupku. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Matius 2 ayat 19 sampai ayatnya yang 23 tentang Yusuf dan Maria yang kembali ke Israel. Nah adik-adik, pada saat itu menjelang kelahiran Tuhan Yesus, pada saat itu ada ancaman dari Raja Herodes yang pada saat itu ingin membunuh bayi Yesus. Namun dengan campur tangan Tuhan, sehingga rencana jahat Raja Herodes itu gagal. Sehingga pada saat itu ketika rencana Raja Herodes itu gagal, Tuhan melalui orang-orang Majus dan Yusuf memberikan mimpi kepada Yusuf, dan katanya di ayatnya yang ke-20, adik-adik bisa baca kembali, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Nah pada saat itu dengan gagalnya rencana Raja Herodes untuk membunuh bayi Yesus, sehingga dalam mimpi Yusuf diperintahkan kembali untuk ke tanah Israel. Nah pada saat itu setibanya di sana, adik-adik dalam perjalanannya atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga Yusuf pun dan Maria tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Karena sesuai dengan firman Tuhan di ayat yang ke-23, karena genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa Tuhan Yesus akan disebut sebagai orang Nazaret. Nah adik-adik, dari sedikit tentang ayat 19 sampai 23 tentang perjalanan Yusuf dan Maria, adik-adik, Allah menuntun perjalanan hidup mereka sehingga mereka sampai ke tanah perjanjian ya adik-adik. Nah sama halnya juga adik-adik, dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang kita rencanakan, banyak hal-hal yang akan kita lakukan, tetapi kalau tidak sesuai atau tidak dengan izin Tuhan, maka semuanya itu tidak akan terjadi ataupun tercapai. Nah adik-adik, bukan hanya kita mengharapkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita juga harus berusaha. Contohnya adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari bukan cuma adik-adik pasrah, oh Tuhan akan mengatur hidup kita, jadi kita diam aja, kita nggak usah ngapa-ngapain karena toh Tuhan sudah memberikan, oh ini jalannya seperti ini. Tetapi tidak adik-adik, kita juga harus tetap berdoa, kita juga tetap harus berpengharapan kepada Tuhan. Apapun yang kita inginkan kita doakan. Ketika
itu sudah menjadi waktu kita, Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan dengan sesuai dengan keinginan kita. Dalam kehidupan kita juga sehari-hari, adik-adik banyak tantangan atau hambatan dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Bahkan adik-adik dalam pandemi COVID ini banyak rencana-rencana manusia yang berubah-berubah. Misalnya adik-adik pengen liburan contohnya, tetapi karena adanya COVID ini adik-adik liburannya tertunda. Atau banyak orang-orang yang merencanakan ingin membangun usaha, tetapi karena adanya pandemi ini maka usahanya menjadi gagal. Atau bahkan ada yang karena adanya pandemi ini banyak usaha-usaha yang gagal. Nah ini adik-adik kita tidak tahu rencana kedepannya seperti apa, makanya kita sebagai manusia atau terutama sebagai adik-adik teruna, kita harus banyak-banyak berdoa, kita banyak berserah kepada Tuhan, karena semuanya itu atas izin Tuhan semuanya dapat terjadi. Nah adik-adik juga mau disampaikan di sini, ketika rencana Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus sejak dari awal, ketika Tuhan Yesus masih bayi pun kuasa jahat yang ingin mengganggu bayi Tuhan Yesus digagalkan oleh Tuhan. Namun demikian adik-adik, kuasa Allah untuk mewujudkan rencana keselamatannya itu tidak dapat ditandingi oleh apapun, karena Tuhan Yesus datang di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Makanya pada saat itu ketika ada Raja Herodes yang ingin membunuh bayi Yesus, malah sebaliknya justru Raja Herodes yang mati. Nah adik-adik mau diingatkan kembali, ketika adik-adik apapun yang adik-adik inginkan di tahun ini, apalagi adik-adik sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan Tahun Baru, adik-adik bisa melihat ke belakang apa-apa saja yang adik-adik telah lakukan dan adik-adik capai dalam tahun ini, apa hal-hal yang adik-adik perlu perbaiki selama setahun ini, atau ada hal-hal yang ingin adik-adik capai di tahun yang akan datang. Kakak harap adik-adik tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan, tetap banyak berdoa. Kita berdoa untuk tahun yang akan datang, kita tetap merasakan damai sukacita, tidak ada lagi pandemi COVID. Kita berdoa sehingga kita dapat melaksanakan ibadah secara tatap muka. Dan adik-adik kita akan menyambut Natal walaupun dalam kondisi pandemi, tetapi kakak yakin dan kakak percaya adik-adik bisa memaknai Natal ini sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus, dan kita mengingat rayakan bagaimana pengorbanan, bagaimana Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Iya adik-adik, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah PLK Teruna dari awal tahun hingga sampai berakhirnya tahun 2021. Adik-adik kita sudah merayakan Natal. Kakak mau mengucapkan selamat hari Natal kembali buat adik-adik dan selamat menyambut tahun baru 2021. Kiranya adik-adik tetap semangat dan kita akan kembali melaksanakan ibadah PLK Teruna. Kita berharap ibadah PLK Teruna kita tahun depan secara tatap muka. Terima kasih adik-adik. Shalom, selamat pagi. Dan berkat, kakak akan pimpin adik-adik di dalam doa penutup. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi melaksanakan ibadah PLK Teruna. Tuhan berkati adik-adik Teruna yang telah mengikuti ibadah secara online di rumah. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan melindungi adik-adik Teruna dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Dan juga Tuhan memberkati kedua orang tua keluarga mereka, kiranya tetap selalu diberikan kesehatan, upaya usaha yang ingin dicapai kiranya Tuhan dapat membantu, kiranya Tuhan dapat selalu menyertai dalam kehidupan keluarga mereka. Biarlah ya Tuhan di tahun yang telah kami lewati, kami akan menyongsong tahun 2021. Kiranya kami semua, baik adik-adik Teruna dan kakak-kakak layan, kiranya kami diberikan semangat baru untuk melayani Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat kakak-kakak layan yang sudah melaksanakan pelayanan selama setahun ini. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak layan, kiranya selalu diberikan kesehatan, kiranya pekerjaan dan segala kegiatan usaha yang ingin dicapai, kiranya Tuhan menuntun dan menyertai selalu. Ya Tuhan, harapan kami di tahun yang akan datang, kiranya kami dapat melaksanakan ibadah secara tatap muka. Kiranya Tuhan, dengan adanya pandemi COVID ini di tahun 2021 kami berharap akan segera berakhir, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah seperti semula. Demikianlah ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik di rumah tetap terus dalam keadaan yang sehat. Seluruh kakak layan Persekutuan Teruna mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.